Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah ganjaran Allah dan penyakit. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 yang berbunyi demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih Tuhan, ada satu perkara yang sangat aneh, yaitu kalau orang yang belum percaya dengan begitu mudahnya beroleh kesembuhan, akan tetapi kepada orang Kristen tidaklah begitu mudah. Kitab Perjanjian Baru memperlihatkan kepada kita hampir setiap orang yang belum percaya segera mendapat kesembuhan bila mereka datang mencari Tuhan. Alkitab juga memperlihatkan kepada kita adanya karunia kesembuhan yang memungkinkan kita menyembuhkan penyakit saudara kita di dalam Tuhan maupun orang yang belum percaya. Namun, Alkitab juga memperlihatkan kepada kita ada orang Kristen yang tidak beroleh kesembuhan. Di antaranya seperti Trofimus, Timotius, dan Paulus. Kita tahu bahwa Paulus meninggalkan Trofimus dalam keadaan sakit di Miletus. Ia tak berdaya apa-apa. Ia tidak disembuhkan oleh Tuhan. Juga ketika Timotius sakit, pencernaannya terganggu, maka Paulus menganjurinya untuk meminum sedikit anggur, sebab ia tidak beroleh kesembuhan. Dan Paulus juga demikian. Kita tahu dia menderita suatu penyakit, entah penyakit mata atau penyakit lainnya, yang membuatnya sangat menderita dan membuatnya cukup lemah. Walau ketiga saudara tersebut adalah saudara-saudara yang paling baik, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, tetapi mereka tidak beroleh kesembuhan. Mereka tetap menderita penyakit itu. Jadi di sini kita melihat bahwa penyakit berbeda dengan dosa. Dosa tidak menghasilkan kekudusan, tetapi penyakit menghasilkan kekudusan. Kalau seseorang semakin banyak berdosa, maka ia akan semakin menjadi cemar. Tetapi bila seseorang semakin banyak menderita sakit, ia tidak akan semakin cemar, melainkan semakin dikuduskan. Mengapa? Sebab di dalam penyakit mengandung ganjaran Allah. Maka ia dapat melahirkan hasil ganjaran Allah di atas diri penderitanya. Di dalam keadaan demikian, anak-anak Allah harus belajar tunduk di bawah tangan Allah yang Maha Kuasa. Bila Anda menderita sakit, maka Anda harus belajar melakukan pemberesan satu persatu di hadapan Allah. Kalau hanya menderita sakit saja tidak berfaedah. Yang berfaedah ialah menerima pengajaran di balik penyakit tersebut. Bukan penyakitnya yang dapat menguduskan kita, melainkan menerima pengajarannya lah yang menguduskan kita. Kita harus mengetahui di dalam penyakit ini, kebaikan dan manfaat apa yang sebenarnya kita peroleh yang disiapkan oleh Tuhan. Apakah Allah mengajar aku supaya aku rendah hati? Mungkin pula Allah menghendaki aku untuk melunakkan watakku yang terlampau keras, sehingga harus menyuruh penyakit menimpa diriku dan tidak segera menyembuhkan aku. Itu kita perlu sadari di hadapan Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengira penyakit sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebab pisau ini bukan berada di tangan orang lain. Ingatlah, penyakit berada di tangan Allah. Ada banyak saudara-saudari yang kalau menderita sakit begitu mencemaskan kesehatan dirinya,
seolah-olah penyakitnya berada di tangan musuh. Oh, itu bukan pada tempatnya. Saudara-saudari, Allah telah mengukur setiap penyakit. Pencipta penyakit itu ialah iblis. Saya percaya bahwa iblis bisa saja membuat orang menderita sakit. Tetapi berdasarkan kitab Ayub, kita tahu bahwa penyakit itu sudah diukur dan dibatasi oleh Allah. Dari kisah Ayub ini, kita bisa nampak bahwa penanggulangan Allah ada di kesudahannya. Kita harus menyadari banyak penyakit yang penyebabnya dari dalam. Ada pula yang berasal dari luar. Maka kita harus belajar percaya di hadapan Allah, yaitu penyakit kita pasti akan berakhir bila tujuan Allah telah tercapai. Jika menderita sakit, maka harus memeriksakan diri apakah ada dosa, dan jika ada, kita harus mengaku dan membereskannya satu persatu. Dan dengan demikian, mereka akan mudah sekali beroleh kesembuhan. Akhirnya, semoga kita nampak di hadapan Tuhan akan penyebab penyakit kita, yakni ada kalanya iblis mendadak menyerang kita, atau karena kita melanggar hukum alam. Jadi belum tentu penyakit dikarenakan dari hal-hal rohani. Semua itu boleh dibawa ke hadapan Tuhan. Jika itu benar-benar serangan iblis, kita harus menghardiknya demi nama Tuhan, dan ia pun akan segera lenyap. Ada kalanya munculnya penyakit juga dikarenakan Anda melanggar hukum alam. Belum tentu mengandung penyebab rohani. Misalkan Anda meletakkan tangan Anda di atas bara api, maka pastilah tangan Anda akan terbakar. Maka kita semua wajib memelihara diri sebaik-baiknya. Jangan sesudah menderita sakit baru ada pengakuan dosa. Memang jika Anda mengaku dosa, pasti beroleh pengampunan. Tetapi jangan setelah berbuat dosa hingga tubuh menderita sakit baru mengharapkan kesembuhan Allah. Maka dalam hidup sehari-hari kita harus memelihara tubuh kita sebagaimana mestinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang sanggup menguduskan dan memelihara tubuh, jiwa dan rohku dengan sempurna, dengan tak bercacat pada kedatangan-Mu kali kedua. Namun bila hari ini Engkau berdaulat mengizinkan aku menderita suatu penyakit, maka janganlah aku kehilangan hiburan iman ini. Karena Engkau berkuasa dan bertanggung jawab atas diriku seutuhnya. Tuhan, genapkanlah tujuan-Mu atasku. Biarlah dalam kelemahanku ini, kuasa-Mu dapat menjadi ternyata dengan sempurna. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.